Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Nur Hasanah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kerinci, Angkatan 3, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai manajemen ASN dengan widya iswara, yaitu Bapak Prahmana Jaya Saputra, SE MKom. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan esensi penting dari manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan Undang-Undang ASN dan apa implikasi esensi tersebut terhadap Anda sebagai pegawai ASN. Nah, adapun esensi penting dari manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Nah, adapun implikasi terhadap ASN adalah dihasilkannya ASN yang sesuai dengan tujuan manajemen ASN, serta tersedianya sumber daya ASN yang unggul. Selain itu, diharapkan terciptanya profesionalitas birokrasi karena ASN memahami kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Pertanyaan kedua, jelaskan kedudukan dan peran dari aparatur sipil negara dan apa yang perlu dilakukan oleh Anda sebagai pegawai ASN. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan adapun tugas dari ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun yang perlu saya lakukan sebagai ASN adalah bersih dari intervensi politik dan bersih dari praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertanyaan ketiga, jelaskan dengan singkat hak dan kewajiban ASN dan bagaimana Anda harus bersikap agar hak dan kewajiban tersebut seimbang. Adapun hak-hak ASN yang diatur di dalam Undang-Undang ASN yaitu: yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Nah, adapun kewajiban ASN yaitu: yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai seorang ASN haruslah menjaga hak dan kewajiban sebagai ASN agar tetap seimbang, yaitu dengan cara bertugas dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi kinerja, yaitu berfokus pada proses kerja dan hasil terbaik. Dengan demikian, hak sebagai ASN akan didapatkan dan kewajiban sebagai ASN juga terpenuhi. Pertanyaan yang keempat, jelaskan kode etik dan kode perilaku ASN dan bagaimana Anda dapat melaksanakan kode etik dan kode perilaku tersebut. Nah, adapun kode etik dan kode perilaku ASN yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, adapun cara-cara agar dapat melaksanakan kode etik dan kode perilaku yaitu dengan menjadikan kode etik dan kode perilaku sebagai pedoman dan panduan dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.